Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 236 bagian kedua. Nah, jadi seperti biasa kita akan coba urai dulu satu persatu hukum tajwidnya, bagaimana cara bacanya, baru nanti di ujung kita akan baca ulang ayat 236 ini secara utuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa matti'u. Nah, ini waw ini ada wawunya bertasydid. Kalau mulai dari awal mah nggak usah dibaca ya, jadi biasa aja wa matti'u. Nah, tapi kalau dari kalimat sebelumnya ya, dari episode yang sebelumnya 236 bagian 1, kalau nyambung itu ada hukumnya ya. Nah, hukumnya itu idgham bi gunnah, baru digunakan tasydid ini. Kalau di sini nggak usah ya. Wa matti'u langsung ke ada mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Maka cara membaca ain yang barisnya dhammah ini dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Jadi waw ini nggak usah dibaca, fungsinya hanya sebagai mad. Mad itu artinya pemanjang. Wa matti'uhunna. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara membacanya, huruf nunnya ini didengungkan, ditahan dulu kurang lebih 2 harokat sampai bergetar halus ke hidung. Wa matti'uhunna ala, kalau berhenti di ala ini tuh mad tabi'i ya, karena ada alif sebelumnya fathah. Lah mana alifnya? Ini yang mirip huruf ya, ini sebetulnya alif ya, alif bengkok. Jadi kalau kita, atau alif maksurah ya, jadi kalau kita berhenti di ala, panjang 2 harokat. Tapi dibaca panjangnya ini hanya ketika berhenti. Sedangkan ketika tidak berhenti, mad tabi'inya ini gugur. Maka alanya pendek, alal langsung ke lam, jangan sampai dipanjangin dulu ya. Jadi ini ada 2 huruf sukun bertemu. Yang pertama adalah alif, yang kedua adalah lam sukun ya. Maka huruf sukun yang pertama terlepas, namanya takhallus bil hadfi. Alal, ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu mim. Maka cara bacanya, lam sukun ini dibaca dengan jelas. Alal mu di sini ada mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Maka cara membacanya, huruf mim yang barisnya dhammah ini kita panjangkan 2 harokat saja. Alal musi'i qadaruhu. Ra-nya ini dibaca secara tafkhim karena ra-nya barisnya di atas dhammah. Maka cara membaca huruf ra-nya ini ditebalkan. Jadi dengan cara mengangkat pangkal lidah kita, ru. Qadaruhu. Hu di sini ada hukum mad silah qasirah. Karena ada hak domir yang diapit oleh 2 huruf hidup, yaitu huruf ra dan huruf waw. Huruf hidup itu maksudnya nggak ada sukun ya. Dan huruf setelahnya ini bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Nah, ini hurufnya waw ya. Maka hak domirnya ini dipanjangkan 2 harokat. Dan hati-hati, untuk mad silah ini biasanya udah ada ciri. Kalau di Al-Quran cetakan Indonesia, dhammahnya itu terbalik seperti ini, atau kalau ada kasrah, kasrahnya berdiri. Udah ada bacaan panjangnya. Jadi kalaupun misal nanti ketemu sama hak yang seperti ini tapi barisnya nggak dipanjangin ya, nggak baris panjang, maka itu bukan mad silah. Ini bacanya 2 harokat. Qadaruhu wa alal lal. Ini ada alif lam qamariyah karena ada alif lam
yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu mim. Maka cara bacanya lam dibaca dengan jelas atau disebut dengan idhar ya, idhar qamari. Wa 'alal Di sini ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu qaf yang sukunnya ini sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membunyikannya dipantulkan, tapi pantulannya kecil aja dan ngalir ya. 'Alal muqtiri sambil jalan aja. Wa 'alal muqtiri. Ro-nya dibunyikan secara tarqiq karena ro ada baris di bawah. Maka cara membunyikannya adalah dibaca dengan tipis ya. Tipis itu artinya pangkal lidah kita, bagian belakang paling dari lidah kita nggak usah dinaikin. Ri biasa aja ya, ringan. Wa 'alal muqtiri qadaruh. Nah, kemudian ro-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya barisnya di atas. Maka bacanya tebal, pangkal lidah kita angkat. Qadaruh, ru, qadaruh. Nah, kemudian kalau kita berhenti di sini, walaupun hak domirnya ini barisnya dhammah kebalik, kalau berhenti jadi sukun. Qadaruh, jadi nggak jadi dibaca kayak matobi'i qadaruhu, enggak ya, sukun qadaruh dan ro-nya tetap pendek. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz. Jaiz itu artinya boleh, jadi kita boleh milih berhenti atau melanjutkan bacaan di sini. Mata di sini ada hukum mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka cara membacanya, huruf ta yang barisnya fathah ini kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja ya. Alifnya ini fungsinya sebagai pemanjang. Mata'am. Di sini ada hukum iqlab karena ada tanwin fathah ketemu sama huruf ba. Maka tanwin fathah yang bunyinya asalnya bunyi nun sukun, bunyi an, ketika ketemu sama ba bunyinya jadi bunyi mim sukun, jadi am. Jadi bukan mata'an tapi mata'am. Sambil kita tahan dulu di sini ya. Nah, kalau kita pakai yang bibirnya rapat itu tidak perlu menekan. Jadi lunak aja. Mata'am bil. Di sini ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam ketemu sama huruf qamariyah yaitu mim. Alifnya yang nempel di huruf ba. Maka cara membacanya, huruf lam ini terbaca secara jelas atau diidharkan atau disebut juga dengan idhar qamari. Bil ma'ruf. Ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ra ada baris dan barisnya di atas. Jadi bacanya tebal, pangkal lidah kita dinaikkan. Bil ma'ruf. Ruf, di sini ada mad 'arid li sukun. Karena ada mad tabi'i ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya huruf fa. Maka cara membacanya, huruf ra yang barisnya dhammah ini dipanjangkannya boleh 2, boleh 4, boleh juga 6 harokat, asal harus sama atau konsisten dalam sekali membaca. Di atasnya ini ada tanda waqaf jaiz yang artinya boleh berhenti, boleh juga melanjutkan bacaan. Haqqan. Di sini ada hukum idhar halqi karena ada tanwin fathah ketemu sama huruf halqi. Halqi itu artinya tenggorokan, jadi huruf tenggorokan. Maka cara baca tanwin yang asalnya bunyi an tetap bunyi an dan tidak perlu ditahan. Jelas bacanya. Haqqan 'alal. Di sini ada alif lam qamariyah karena ada alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu mim. Maka cara baca lam sukunnya ini jelas, idhar qamari. Haqqan 'alal muhsinin. Nin, di sini ada hukum mad 'arid li sukun. Karena ada mad tabi'i ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Maka dibaca panjang boleh 2,
boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali membaca. Oke, kita baca ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaikum in طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu video ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu silakan ditulis di kolom komentar video ini apabila merasa ada koreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.